Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Baik. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan di samping kita baik, kita sehat, kita juga senantiasa berada dalam lingkungan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Sebelum kegiatan belajar mengajar ini dimulai, terlebih dahulu Bapak minta ketua murid atau ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoanya dengan membaca surat Al-Fatihah dalam hati saja. Silakan Cicipit. Kaisa. Sebelum belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke. Baiklah, sebelum Bapak mulai materi pembelajaran tentang iman kepada kitab-kitab Allah, terlebih dahulu Bapak cek kehadiran kalian. Hadir semua? Hadir. Gak ada yang sakit? Gak ada? Gak. Ya, semua baik. Oke lah, kita mulai saja. Sebelum membahas tentang pengertian atau sebelum membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah, Bapak ngecek dulu ke kalian tentang materi yang lalu atau materi sebelum pelajaran ini tentang iman kepada malaikat Allah. Ya. Masih ingat? Ente, kalian masih ingat? Masih. Oke. Kalau pengertian iman, Agus masih ingat apa itu iman? Iman itu artinya apa iman? Ayo. Faisal? Pak, Apa? arti iman itu percaya. Percaya. Benar, Faisal? Percaya? Ya. Berarti iman itu artinya percaya. Nah, kalau iman kepada malaikat berarti malaikat yang wajib diketahui jumlahnya ada berapa? Kaisa? 10. Apa saja Agus? Masih ingat? Nanti Pak, Apa? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, masih ingat. Kalau malaikat Jibril tugasnya masih ingat apa? Iya, pinter Kamila. Kalau malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, wahyu itu nanti kalau dipelajari, wahyu itu ada dua. Ada wahyu yang tidak tertulis, ya. Nah, ada wahyu yang sudah tertulis. Nah, wahyu yang sudah tertulis itu namanya kitab. Nah, kebetulan kita ini akan membahas tentang kitab atau kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Oke. Sebelum kita mulai, kita bahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Bapak mengingatkan kembali ke kalian bahwa tujuan pembelajarannya diantaranya satu, yaitu ente atau kalian bisa menjelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pertama, tujuan pembelajarannya. Yang kedua, paling tidak kamu bisa menyebutkan ya kitab-kitab 4 yang wajib diketahui itu beserta rasul-rasul yang menerimanya. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu bisa menyebutkan dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah. Oke, silakan lihat ke depan. Itu materinya ya, materi yang pertama yaitu yang akan kita bahas adalah iman kepada kitab Allah. Nanti di dalamnya pokok bahasanya yaitu yang pertama pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua yang akan dibahas yaitu dalil nakli iman kepada kitab Allah. Kemudian yang ketiga yang akan dibahas yaitu macam-macam kitab Allah dan bahasanya atau
Rasul yang menerimanya. Yang pertama nih tentang pengertiannya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasulnya yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umatnya agar umatnya itu bisa selamat di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian lihat ini peta konsepnya bahwa kitab-kitab yang wajib diketahui itu ada 4 ya, Zabur, kemudian Taurat, Injil dan Al-Quran. Oke, kemudian penjelasannya. Kalau kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa ya. Nah, isi kandungannya diantaranya perintah untuk mengesahkan Allah atau menyembah Allah. Kemudian yang kedua, isi kandungannya diantaranya ada larangan membunuh sesama manusia. Kemudian kitab yang kedua ada yang namanya kitab Zabur ya. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Isi kandungannya sama, yaitu mengesahkan Allah, dan ada tambahannya yaitu berisi tentang zikir, doa, nasihat dan hikmah. Itu dalam kitab Zabur. Nah, kemudian yang ketiga itu kitab Injil ya. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa ya. Nabi Isa, isi kandungannya sama ya, mengesahkan Allah. Kemudian ada isi kandungan yang lebih mendetail dalam kitab Injil itu dijelaskan bahwa akan datang Nabi yang terakhir ya, dalam kitab Injil yang asli ini ya dijelaskan bahwa akan datang Nabi yang terakhir setelah Nabi Isa, namanya Nabi Muhammad. Kitab sucinya atau kitabnya namanya Al-Quran. Nah, itu sudah dijelaskan dalam kitab Injil yang asli. Kemudian kitab yang terakhir, kitab yang wajib diketahui yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sesuai dengan penjelasan kemarin ya dalam kitab Injil. Nah, isi kandungannya kalau Al-Quran diantaranya ada yang membahas tentang akidah dan membahas tentang akhlak. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu dalil nakli. Nah, dalil nakli ini dalil yang membuktikan bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya ya. Itu ada di Al-Quran surat An-Nisa ya. Ente lihat, kamu lihat ke depan itu Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 ya. Oke, Bapak bacakan dulu ya Al-Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu dalil nakli yang menjelaskan tentang iman kepada kitab Allah ada dalam surat An-Nisa ayat 136. Nah ya, berkelompok berarti yang bagian Kaisa ini kelompok X atau kelompok 1, kemudian yang Kamila kelompok Y atau kelompok 2. Silakan ente berhadapan. Nanti kalian misalkan kelompok X nih dari Kaisa menanya ke temannya kelompok
Oke, Kamila, tinggal dijawab sama Kamila terus berputar ya. Setelah selesai dari sana menanya lagi ya. Bergantian. Bapak bagikan nih kartunya. Ditulis nama soalnya dan pertanyaannya dari sekarang. Silakan dari Kaisa dulu bertanya ke Kamila, terus Kaisa ke Kamila, kemudian dari Karina ke Mutiara, Agus ke Gunawan, kemudian Muhammadin ke Faisal, kemudian Farel ke Revan. Oke, silakan. Mulai saling bertanya. Jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Al-Kisah. Gun, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa sih? Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, kemudian berputar, silakan bergantian yang tadinya menanya sekarang menjawab, yang tadinya menjawab sekarang bertanya, silakan. Apa kandungan kitab suci Al-Quran mengesahkan Allah, akidah dan akhlak. Oke, terus Apa isi kandungan kitab Injil? Mengesahkan Allah bahwa di dalam kitab Injil yang asli itu dijelaskan bahwa akan datang Rasul setelah Nabi Isa, itu namanya Muhammad, kitabnya Al-Quran. oke, terus Apa isi kandungan kitab Taurat? Kandungan kitab Taurat adalah mengesahkan Allah dan melarang membunuh sesama manusia. ya. Karim, apa isi kandungan kitab Zabur? Mengatakan Allah isinya ada zikir dan ada doa-doa. Oke, kemudian Bacakan dalil Al-Quran tentang iman kepada kitab-kitab Allah. ya, coba dibaca Kaisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Oke, bagus, cukup. Tentang pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, apa Karina? Manfaat kitab-kitab itu untuk kita atau untuk manusia itu apa? Ada yang tahu? Silakan. Siapa? Tahu, Kesa. Kitab manfaat untuk sebagai pedoman kita, petunjuk atau pedoman bagi kita agar dapat selamat dunia dan akhirat. Oke, bagus. Jadi di antara tujuan di antara manfaat kitab-kitab bagi manusia adalah manfaatnya sebagai pedoman atau sebagai petunjuk sehingga manusia itu bisa terarah. Kalau sudah terarah, ya kalian insya Allah akan dapat petunjuk, kemudian akan selamat di dunia dan di akhirat. Oke, paham ya? Paham? Oke, Bapak ambil suatu kesimpulan bahwa tentang iman kepada kitab-kitab Allah itu, ya, bahwa kita yakin ya dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya kepada para rasul
kemudian Rasulnya itu menyampaikan kepada umatnya agar umatnya itu bisa selamat, ya, bisa selamat di dunia dan di akhirat. Sebab dalam Al-Quran itu banyak penjelasan. Contoh, ya, untuk pegangan manusia di dunia, misalkan ente nggak boleh minum minuman, ya, nggak boleh minum minuman keras karena itu membahayakan. Ya. Dengan minuman keras ente akan lupa segala-galanya, misalkan, ya, lupa misalkan halusnya di depan mata itu adalah orang karena dampak dari minuman keras. Kelihatannya bukan manusia tapi binatang. Nah, itu bahaya dari minuman keras, itu dibahas dalam Al-Quran. Ya. Kalau pengertian iman kepada kitab apa? Percaya bahwa kitab-kitab Allah menurunkan kitab kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat. Oke, bagus. Kalau kitab-kitab Allah itu yang pertama kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud. Oke. Kalau kitab Taurat kepada Nabi siapa? Taurat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa. Ya. Kalau kitab Injil siapa yang bisa? Turunkan kepada Nabi Isa. Isa. Oke, paham ya? Paham. Ya. Oke, sebelum tutup ya pertemuan kali ini, Bapak sampaikan dulu nanti pertemuan yang akan datang, yaitu kita akan membahas hikmah iman kepada kitab-kitab Allah, sekaligus membahas cinta kepada Al-Quran. Oke, sebelum ditutup ya ente nanti pas pulang jangan lupa sholat, ya, kemudian jaga kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan yang akan datang. Oke, ditutup saja. Silakan diakhiri doa oleh ketua murid. Bisa silakan bikin doa penutup Sebelum pulang, dalam hati ya. apa yang kita lupa dalam hati. Doa selesai. Oke, terima kasih. Diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.